kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Indonesia Afrika Parliamentary Forum 2024 resmi ditutup. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyatakan DPR RI bersama Parlemen negara-negara Afrika berkeinginan atasi berbagai isu global dan isu regional, termasuk penyakit cacar monyet yang sedang menyebar di sejumlah negara. Indonesia Afrika Parliamentary Forum atau IAPF 2024 resmi ditutup. Melalui forum ini, selain ingin menghidupkan kembali semangat Konferensi Asia Afrika tahun 1955, Parlemen ikut berkontribusi merespon tantangan dan dinamika global dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Afrika. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyatakan, DPR RI bersama Parlemen negara-negara Afrika berkeinginan mengatasi berbagai isu global dan isu regional, termasuk membicarakan kerjasama antara Indonesia dan negara benua Afrika di sektor ketahanan pangan dan investasi. Apa yang dilakukan pada forum ini nantinya itu akan bisa meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Afrika, dan tentu saja kami berharap bahwa Indonesia dan Afrika ini yang nanti pada tahun depan akan memperingati hubungannya ke 70 tahun bisa kembali berjalan lebih baik, lebih kuat. Cita-cita dari Konferensi Asia Afrika 1955 itu bisa kita lakukan kembali dengan semangat dan cita-cita yang baru. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma menjelaskan, DPR RI mendorong pemerintah mengembangkan konsep kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA. BUMN kita, Badan Usaha Milik Negara, menjadi akselerator dalam membawa UMKM kita ke sana. Tentu UMKM kita lihat tidak justru hanya menjadi kekuatan di dalam negeri, tapi bisa menembus pasar-pasar dunia dalam konsepnya melakukan investasi seperti tadi ada SPA yang dilakukan oleh salah satu warga negara kita. Dari Bali, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Pansus Angket Haji DPR RI sayangkan kurang optimalnya peran dan kontribusi Inspektur Jenderal Kementerian Agama dalam pengawasan kebijakan internal penyelenggaraan ibadah haji. Pansus Angket Haji DPR RI menyayangkan kurang optimalnya peran dan kontribusi Inspektur Jenderal Kementerian Agama mengawasi kebijakan internal dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ketua Pansus Angket Haji DPR RI Nusron Wahid mengungkapkan banyaknya temuan unsur moral hazard dalam pengambilan keputusan Kementerian Agama yang tidak melibatkan Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Nusron menjelaskan seharusnya Inspektur Jenderal Kementerian Agama bertanggung jawab, menerapkan prinsip good and clean governance, serta memiliki mitigasi resiko dari kebijakan yang dikeluarkan kementerian terkait penyelenggaraan haji. Sehingga semua kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan standar. Kemudian gimana mekanisme pengawasannya kayak apa? Ada moral hazard apa tidak? Ternyata dari temuan-temuan tadi mengatakan banyak unsur moral hazard di situ dalam proses pengambilan keputusannya. Ya kan, pertama Irjen nggak dilibatkan untuk pengambilan keputusan misalnya gitu. Itu kan ada moral hazard, sudah melampaui proses standar compliance-nya, nggak ada pertimbangan dari Irjen misal begitu. Itu tadi yang kita sayangkan. Harusnya itu kan mitigasi risiko itu kan holistik. Ya kan, ini saya katakan ini mungkin kecolongan dari yang bersangkutan menganggap ini masalah kecil, tapi ternyata masalah kecil akan menimbulkan masalah. Seorang inspektorat harusnya itu adalah semua potensi kemungkinan harus dihitung sekecil apapun, jangan sampai menimbulkan masalah. Dan ini ternyata menimbulkan masalah. Nusron menyayangkan Irjen Kemenak kurang memperhatikan pentingnya mengawal mekanisme pengalokasian kuota haji yang berdampak pada kualitas pelayanan ibadah haji. Helmi dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Pasca masih adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota BPK, Komisi 11 DPR RI lakukan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK yang baru, mengingat peran BPK sangat penting, yaitu sebagai ujung tombak dalam mengawasi keuangan negara. Komisi 11 DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan pada sebanyak 73 calon anggota BPK dan akan menghasilkan 5 nama yang akan ditetapkan dalam rapat paripurna.
Anggota Komisi 11 DPR RI Melkias Markus Mekeng menyesalkan masih ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota BPK itu sendiri. Ia menilai hal ini menjadi satu tamparan keras bagi institusi keuangan negara tersebut. Mekeng menjelaskan seharusnya BPK menjadi harapan besar masyarakat, mengingat peran BPK sangat penting menjadi ujung tombak dalam mengawasi keuangan negara. Maka ia berharap anggota BPK terpilih nantinya adalah orang yang memiliki integritas tinggi, profesional, dan berkompeten. Yang kita harapkan adalah karena BPK ini sebuah institusi yang sangat penting di negara ini, yaitu dalam menjaga keuangan negara yang digelontorkan kepada institusi-institusi di negara ini. Tentunya kita berharap calon anggota BPK yang ke depan itu orang-orang yang punya integritas yang tinggi, integritas dan moralitas yang tinggi. Saya sangat menyesalkan dengan munculnya beberapa kasus di BPK yang ini membuat masyarakat akhirnya tidak percaya kepada lembaga-lembaga atau institusi-institusi di negara ini. Jadi saya berharap anggota BPK yang baru ini harus bisa tahan diri terhadap exposure khususnya yang bersifat ekonomi. Mekeng menegaskan Komisi 11 DPR RI berkomitmen mengawal proses seleksi ini tetap berjalan objektif dan profesional demi kepentingan bangsa dan negara. Mario dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, gelombang PHK kian mengkhawatirkan setelah pencabutan status pandemi COVID-19 pada tahun 2023 tidak diikuti dengan pemulihan ekonomi yang signifikan. Kondisi pasar luar negeri yang melemah juga turut memperburuk keadaan, menyebabkan penurunan ekspor dan menggoyahkan iklim investasi di dalam negeri. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, DPR RI soroti gelombang PHK di Indonesia dengan serius, terutama nasib para pekerja yang terkena PHK serta dampak jangka panjang yang bisa mempengaruhi perekonomian nasional. DPR RI mendorong dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja guna menemukan jalan keluar yang tidak hanya menyelamatkan perusahaan, namun juga dapat menjamin kesejahteraan para pekerja yang banyak berkorban di masa sulit. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini.
Indonesia tengah menghadapi tantangan ekonomi yang serius dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang semakin meningkat di berbagai sektor, terutama industri padat karya. Situasi ini kian mengkhawatirkan setelah pencabutan status pandemi COVID-19 pada tahun 2023 yang ternyata tidak diikuti dengan pemulihan ekonomi yang signifikan. Kondisi pasar luar negeri yang melemah juga turut memperburuk keadaan, menyebabkan penurunan ekspor dan menggoyahkan iklim investasi di dalam negeri. DPR RI pun menyoroti kondisi ini dengan serius, terutama nasib para pekerja yang terkena PHK serta dampak jangka panjang yang bisa mempengaruhi perekonomian nasional. Pemerintah harus menjaga iklim investasi yang kondusif guna mencegah gelombang PHK berkelanjutan. Perusahaan perlu difasilitasi dengan baik agar tetap beroperasi di dalam negeri tanpa harus mencari tenaga kerja murah di daerah lain. Di sisi lain, pemerintah juga harus mencari solusi yang adil bagi semua pihak, baik itu pemilik modal maupun para pekerja yang terdampak PHK. Ya, satu sisi ketika industri fashion ini kemudian banyak mem-PHK pekerjanya, kita lihat begitu banyak masuk pakaian impor dari beberapa negara tetangga kita. Nah, itu kan berarti yang harus diubah adalah kebijakannya. Bagaimana caranya agar apapun bentuk produknya, apapun perusahaan yang ada di tanah air ini betul-betul bisa masih menggunakan para pekerja dalam negeri dan tidak memindahkan ya pabrik-pabriknya, perusahaannya ke negara lain dengan skema skala upah murah. Nah, tapi kalau dari sisi internal ke dalam negeri saya kira memang kita harus menjadi perhatian bersama. Yang beberapa pengamat dan data-data menyampaikan bahwa iklim investasi menjadi salah satu penyebab ya dari berbagai penyebab faktor di PHK itu. Nah, salah satunya adalah tentu kita juga akan prihatin ketika ada realokasi pabrik dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah atau di provinsi yang lain, itu juga sangat memprihatinkan ya, karena ini menjadi yang harus kita hindarkan mestinya. Dalam masa transisi kepemerintahan yang baru, perlu ada langkah nyata yang diambil pemerintah untuk mengatasi krisis ini. DPR RI mendorong dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menemukan jalan keluar yang tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga menjamin kesejahteraan para pekerja yang telah banyak berkorban di masa sulit. Pelaksanaan Indonesia Afrika Parliamentary Forum telah sukses dilaksanakan dan berhasil meningkatkan engagement Indonesia dengan negara di Afrika. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Halo, mahasiswa Universitas Brawijaya, TVR Parlemen mencari bakat baru untuk mengisi posisi presenter. Kami mengajak kamu semuanya, teman-teman mahasiswa Universitas Brawijaya, untuk ikut casting dan menjadi bagian dari keluarga besar TVR Parlemen. Sebagai presenter TVR, kamu akan berperan dalam menyampaikan berbagai informasi penting tentang keparlemenan, menjadi suara bagi masyarakat. Apakah kalian, teman-teman mahasiswa yang kita cari? Bergabunglah bersama kami di TVR Parlemen menjadi bagian dari referensi Indonesia. Jelali, Melo, ayo, KP Melo. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, sejumlah kesepahaman diperoleh antara negara Indonesia dan Afrika dalam memperkuat simbiosis mutualisme di berbagai sektor. Salah satunya terkait Sustainable Development. Seperti apa Sustainable Development tersebut? Berikut laporan dari rekan kami Alda Gustari dari Provinsi Bali. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan IAPF 2024 di Nusa Dua Bali bersama saya Alda Gustari. Tapi saat ini saya tidak sendirian, di sebelah saya sudah ada Ibu Dia Roro Esti. Halo, aku manggil Mbak atau Ibu nih? Mbak aja. Mbak aja ya. Mbak, ini kan tadi Mbak jadi moderator di sesi tentang strategic development, maksudnya tentang sustainable development antara Indonesia dan Afrika. Boleh nggak sih diceritain highlightnya itu apa aja dari sesi tadi? Ya, jadi sesi yang pertama hari ini itu berkaitan mengenai South-South Cooperation untuk prosperity dan juga bagaimana negara-negara baik itu di Asia, Indonesia tentunya, dan juga negara-negara Afrika itu bisa memfoster dan mendorong sustainable development gitu. Dan speakernya beragam sekali, ada dari Kementerian Luar Negeri, tentu ada dari parlemen juga, dan dari parlemen Zimbabwe. Jadi kita ingin mendengarkan perspektif dari lintas negara. Pada intinya kami menyepakati bahwa dibutuhkannya kolaborasi lintas sektor, lintas parlemen hingga lintas negara ketika kita berbicara mengenai sustainable development, karena tafsirannya itu luas sekali. Sustainable development dari segi apa? Dari segi economic growth-nya, bagaimana kita bisa mendorong trade dari negara Indonesia dan negara-negara di Afrika. Potensinya sangat besar. Ternyata kalau di Zimbabwe itu mulai dari buah-buahan, blueberries bahkan, hingga critical minerals. Tadi dibahas mengenai lithium, dan ini menjadi penting sekali untuk mendongkrak dan mendorong transisi energi, ya kan. Sekarang kan lagi sering banget dibahas nih tentang bagaimana untuk mengurangi emisi karbon di sektor transportasi. We have electric vehicles. Dan ini salah satu potensi untuk kita berkolaborasi. Jadi mining sector ini menjadi sangat menarik. Lalu kemudian juga bagaimana parlemen itu mengetahui perannya masing-masing, bahwa we have to hold our governments accountable gitu. Jadi itu menjadi salah satu bagian dari fungsi tupoksi DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Kalau misalnya ada hal-hal yang butuh didorong, kita memberikan rekomendasi. Kalau ada hal-hal yang mungkin dari segi anggaran harus kita alokasikan untuk kembali lagi memperkuat relationship antara negara Indonesia dan negara-negara di Afrika, itu juga kita mempunyai wewenang gitu untuk melakukan itu. Jadi ini hari ini juga merupakan bukan hanya momentum, tapi menitik beratkan terstressing bahwa kita itu punya peran penting, peran andil dalam hal ini. Terus mengenai sustainable development juga luas, bahkan tadi dibahas mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari SDM. Karena kalau misalnya di Afrika itu slogannya Afrika tahun 2063, itu salah satu peak di mana mereka bisa menjadi region yang cukup prosper gitu, prosperity-nya cukup tinggi. Lalu kemudian kalau di konteks Indonesia, kita punya Indonesia Emas tahun 2045. Jadi sebetulnya kita itu dalam tahap di mana kita ingin merealisasikan target-target besar. Negara Indonesia punya potensi untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar, ke-5, ke-4 di dunia bahkan di tahun 2045, optimizing on bonus demografi kita gitu kan, 70% kita tahu, dan selalu digaungkan adalah di ranah produktif gitu. Nah, di African region itu juga kurang lebih akan mengalami hal-hal seperti itu gitu. Makanya kenapa target mereka di tahun 2063. Dengan shared purpose inilah yang menjadi fondasi untuk kita mendorong kerjasama yang dapat meningkatkan dari segi pertumbuhan ekonomi dari lintas negara, lalu kemudian peningkatan kualitas SDM, tadi dibahas tentang pendidikan juga. We have joint partnerships mengenai ada scholarships gitu ya, kita bisa saling bertukar pikiran, kita bisa saling belajar dari satu sama lain. Nah itu juga menjadi salah satu kerangka besar untuk mendorong sustainable development juga. Belum lagi health sector, tadi juga dibahas, lalu kemudian again critical mining yang tentu sustainable ya practices, hingga transisi energi dan komitmen-komitmen lainnya untuk merealisasikan solusi terbaik untuk menghadapi bencana yang menurut saya bencana alam ya, yaitu adalah perubahan iklim gitu. Jadi ini penting sekali.
Terus kalau misalnya berbicara tadi kan udah di-sharing tentang komitmen-komitmen nih. Terus concrete steps-nya apa? Kira-kira selanjutnya langkah konkretnya bakalan gimana sih Mbak? Ya jadi tentu ini merupakan conference pertama ya kalau nggak salah Indonesia Afrika. Mudah-mudahan kita bisa melakukan pertemuan ini secara rutin. Ini saya memberikan contoh aja misalnya dengan Conference of the Parties COP21 di saat itu di Paris yang hingga saat ini juga dilakukannya setiap tahun, dan dengan diselenggarakannya setiap tahun, setiap negara itu selalu ada pressure gitu loh, ada beban juga untuk gimana caranya target-target bisa terrealisasikan. Nah harapannya conference ini juga bisa menjadi awal dari pertemuan-pertemuan selanjutnya, di mana kita juga setiap tahunnya itu mempunyai target-target tertentu gitu. Misalnya targetnya tahun ini dan berdampingan dengan pemerintah, mengingat bahwa pemerintah ini kan eksekutor, pasti mereka yang lebih mempunyai program-program kerjasama, MOU signing dan lain-lain yang harus kita kawal juga. Nah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa diskusi juga berdasarkan bagaimana perkembangan di ranah pemerintahnya, agar parlemen pun bisa terus-menerus memberikan dukungan melalui anggaran, melalui support-support lainnya yang merupakan tupoksi dari DPR. Nah, mungkin itu aja kali ya Mbak yang bisa disampaikan. Oke, nah itu tadi bincang-bincang saya bersama Mbak Diah Roro Esti. Jangan lupa tetap saksikan IAPF 2024 hanya di TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Diva Rizka. Silakan Diva. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen Media Online Nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di Media Online Nasional hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Kemenkes wajib penuhi kebutuhan rumah sakit sesuai Undang-Undang Kesehatan. Pemirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda.
Di sini beberapa media online menyebutkan bahwa DPR RI menyoroti fakta di lapangan di mana banyak rumah sakit di daerah yang sudah memiliki dokter spesialis yang bagus, namun terkendala sarana prasarana termasuk alat kesehatan yang kurang memadai. Terkait hal ini, anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Irma Suryani Caniago, yang juga anggota Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan untuk memberikan support sesuai dengan mandat Undang-Undang Kesehatan. Sebagaimana diketahui, komitmen yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu Kemenkes akan melengkapi seluruh kebutuhan alat kesehatan, obat-obatan, maupun sumber daya manusia bagi seluruh rumah sakit RSUD di seluruh Indonesia. Selain itu, banyak juga dokter spesialis yang tidak mau ditempatkan di daerah. Salah satu faktornya yaitu terkait sarana dan prasarana atau alat kesehatan yang tidak memadai. Baik mirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline, yaitu pemerintah harus reformulasi ulang kebijakan mandatory spending anggaran pendidikan. Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan menggelar agenda rapat dengar pendapat umum Komisi 10 DPR RI dengan mantan Menteri PPN atau Kepala Bappenas periode 2014-2021, yaitu Bambang Brojonegoro pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu. Forum ini digelar guna memperoleh terkait mekanisme pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan alokasi sekaligus penyaluran anggaran pendidikan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menilai postur anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD perlu direformulasi agar rakyat Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang layak, terjangkau, dan juga berkeadilan. Kebijakan anggaran pendidikan perlu dikembalikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terkait sekolah kedinasan tidak lagi dibiayai dari anggaran pendidikan yang berasal dari APBN atau APBD. Baik mirsa, itu tadi headline di media online nasional hari ini, yaitu Kemenkes wajib penuhi kebutuhan rumah sakit sesuai Undang-Undang Kesehatan, serta pemerintah harus reformulasi ulang kebijakan mandatory spending anggaran pendidikan. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.